derek Gusti, ikut Tuhan itu berarti bahwa percaya kepada Tuhan dan dengan tekun, dengan setia akhirnya masuk ke surga. Itu adalah janji Tuhan kepada kita semua orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema menyongsong Kristus dengan kesaksian dan karya. Kesaksian dan karya itu juga bisa berarti bahwa kita itu bekerja, melakukan aktivitas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu itu mendengarkan kata kerja, nyambut gawe, apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu? Termasuk ibu rumah tangga, cuci piring, mencuci, itu juga termasuk bekerja. Apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu ketika mendengarkan kata kerja? Semangat, ada aktivitas. Apalagi? Apa? Ikhlas. Yang baik-baik semua itu. Ada lagi yang lain? Capek, malas, bosan ada? Jadi Sabtu Minggu libur, lalu Minggu malam besok kerja, itu bayangannya udah capek, penat. Atau barangkali di tempat pekerjaan tidak nyaman, Sabtu Minggu bahagia, tapi karena ketemu dengan orang-orang yang dia nggak suka, dan bayangannya sudah berat. Bekerja itu berat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu sebenarnya kerja, bekerja? Nah, saat ini kita yang terutama tentu belajar dari Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama memasuki kalender gerejawi Minggu Biasa ke-33. Ini adalah Minggu Biasa yang terakhir. Dan minggu depan kita memasuki kalender gerejawi Minggu Kristus Raja Alam Semesta. Itu merupakan kalender liturgi yang terakhir. Dan nanti kemudian diawali dengan Advent, Natal. Di sini kita menghayati sebenarnya Tuhan Yesus di dalam melakukan karyanya, walaupun berat, tetapi semuanya dia jalankan tanpa bersungut-sungut, tanpa mengeluh. Dia melakukannya dengan ikhlas, sehingga kemudian di penutupan kalender gerejawi, Tuhan Yesus dinobatkan sebagai Raja Alam Semesta. Tapi itu bukan proses yang mudah, karena di dalam lingkaran liturgi, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, lahir yang kita peringati di hari Natal. Lalu kemudian dia mengalami masa sengsara, bahkan mati, lalu bangkit, yang kita rayakan di masa-masa Prapaskah, lalu naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus, masa Pentakosta. Nah, itu adalah lingkaran kalender liturgis. Tapi di situ kita belajar bahwa Tuhan Yesus melakukan aktivitas yang berat itu, dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dia tidak pernah berpikir untuk mundur.
berubah pikiran, berat. Lebih baik aku tidak jadi berkarya untuk keselamatan manusia. Tuhan Yesus tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mencintai, mengasihi manusia. Nah, ini yang saya sebut dengan bekerja dengan hati, berkarya dengan hati. Sangat berbeda. Memang bekerja atau berkarya itu kalau saat ini dengan tangan, dengan kaki, dengan ngetik, dengan membuat produk. Tapi hasilnya sangat berbeda ketika bekerja itu dilakukan dengan hati. Ada hasil yang berbeda ketika seseorang itu bekerja dengan hati dan tidak dengan hati. Saya yakin kalau Bapak Ibu itu mendengar kata dalam tanda petik kerja, lalu yang muncul di dalam benak kita itu adalah bosan, capek, lalu kemudian menyebalkan, membosankan, kesel dan sebagainya. Saya mengajak untuk kita kembali menghayati apa itu hakikat yang namanya bekerja. Tapi itu juga sekaligus merupakan perasaan yang wajar. Di dalam kitab Maleakhi 4 ayat 1 sampai dengan seterusnya, kalau kita membaca, banyak orang melakukan aktivitasnya itu tapi tidak sesuai. Baik itu umat maupun imam, itu tidak sesuai di dalam melakukan aktivitasnya. Waktu itu bait Allah di Yerusalem memang sudah dibangun, bagus. Tetapi justru karena bagus itu, orang-orang menjadi bergeser. Imam-imam tidak mengutamakan Tuhan, umat pun juga berbakti bukan untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi bergeser. Di dalam Tesalonika kebalikannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia itu bekerja dan melayani dengan hati. Kalau kita membaca di dalam 2 Tesalonika ayat 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13, Rasul Paulus menceritakan bahwa pelayanan yang ia layani itu berat. Tetapi juga Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan itu tidak hanya mengandalkan dari jemaat yang ia layani saja, tetapi dia juga bekerja sebagai, kalau kita baca di surat-surat Paulus itu, Rasul Paulus juga bekerja sebagai tukang kemah. Nah, ini menarik. Sebagai rasul, Paulus yang memiliki jabatan rasul, yang semestinya pelayanannya itu adalah didukung, dibiayai oleh jemaat yang ia layani, tetapi bahkan Rasul Paulus itu tidak menuntut apa-apa dari jemaat, tapi dia bekerja sebagai tukang kemah untuk membiayai pelayanannya. Bukan berarti pelayanannya tidak sungguh, tetapi justru pelayanan dia itu sungguh-sungguh, karena dia harus berlayar ke Korintus, ke Tesalonika, berlayar ke sana, ke sana. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, dengan cara dia juga bekerja, berkarya. Dan jadi antara bekerja dan pelayanan itu sendiri sebenarnya adalah dua hal
yang tidak bisa kita pisahkan. Kita tidak boleh mengartikan bahwa kalau di gereja itu melayani, kalau di kantor itu bekerja. Itu pandangan dualisme. Konsep Kristen melayani Tuhan itu tidak hanya di gereja, tetapi juga melalui pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, membawa berkat, dan pekerjaan itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita bekerja tetapi merasa jenuh, bosan, jengkel, saya mengajak mari kita pahami kembali hakikat atau makna dari apa itu bekerja. Apalagi melayani Tuhan, komisi, majelis, panitia. Kalau kita melayani Tuhan tapi bersungut-sungut, jengkel, tidak suka, saya mengajak untuk kita kembali menghayati apa itu hakikat dari kerja, pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam penutup khotbah saya ini, saya akan membacakan sebuah syair yang ditulis oleh Khalil Gibran dengan judul Kerja dengan Cinta. Jikalau kau bekerja dengan rasa cinta, engkau menyatukan dirimu dengan dirimu. Kau satukan dirimu dengan orang lain, dan sebaliknya, kau dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dan jika kau tiada sanggup bekerja dengan cinta, hanya dengan enggan, maka lebih baiklah jika engkau meninggalkannya, lalu mengambil tempat di depan gapura kuil, meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan sukacita. Sebab bila kau memasak roti dengan rasa tertekan, maka pahitlah jadinya, dan setengah mengenyangkan. Bila mana kau menggerutu ketika memeras anggur, gerutu itu akan meracuni air anggur. Jika kau bekerja dengan cinta, engkau menyatukan dirimu dengan dirimu. Berarti kita dimampukan untuk menerima diri kita sendiri, bersyukur. Banyak orang tidak mau menerima dirinya, protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Kenapa aku tidak bekerja sebagai pegawai kantor, sebagai inilah, itulah? Itu berarti bekerja tidak pakai hati, belum pakai hati, dan belum menerima diri kita sendiri. Jika kau bekerja dengan rasa cinta, engkau menyatukan dirimu dengan dirinya. Kau satukan dirimu dengan orang lain. Itu berarti bahwa apa yang kita lakukan sungguh membuat orang lain itu merasa nyaman, senang, menjadi berkat. Kau dekatkan dirimu kepada Tuhan, bukan hanya kepada manusia, tapi rupa-rupanya juga kepada Tuhan. Karena kita mampu bersyukur, mampu menghayati bahwa bekerja itu adalah anugerah Tuhan. Dan jika kau tiada sanggup bekerja dengan cinta, hanya dengan enggan, maka lebih baik jika engkau meninggalkannya. Nah, ini kata-kata ini saya memiliki dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah yang ditinggalkan itu pekerjaannya. Tapi tafsir yang kedua, yang ditinggalkan adalah rasa enggannya, rasa malasnya. Itu yang harus kita tinggal. Karena rupa-rupanya
kalau kita memelihara perasaan seperti itu di dalam bekerja, hasilnya itu tidak akan maksimal, tidak akan baik. Bekerja tapi hasilnya tidak akan maksimal. Kalau membuat roti maka jadi pahit, bahkan kalau dimakan roti itu hanya setengah mengenyangkan. Kalau memeras anggur, gerutu itu akan membuat kualitas anggur menjadi tidak baik, bahkan akan meracuni anggur itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berkarya, bekerja, berpelayanan dengan hati. Karena Tuhan sendiri telah lebih dulu mengasihi dan melayani kita. Amin. Kita memasuki saat ini. Saat teduh cukup. Tiba saatnya kita hadir persembahan yang sudah disiapkan dari rumah. Sebelumnya saya akan bacakan naskah dulu. Kita membawakan persembahan diambil 1 Tawarikh 29 ayat 12 sampai 14. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri